Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kurniawan, NIM 1916 01033 dari Prodi Ekonomi Syariah pada kuliah Ekonometrika. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan pengolahan data simultan menggunakan aplikasi Eclipse. Yang judulnya adalah analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Kerangka konseptual penelitiannya adalah di mana harga minyak itu sebagai X1-nya keterbukaan ekonomi, X2 investasi asing langsung, X3 pengeluaran pemerintah, X4 aset luar negeri, X5 inflasi, X6 jumlah uang beredar, X7 dan ekspor adalah X8 dan suku bunga adalah X9. Nilai tukar sebagai Y3, pertumbuhan ekonomi Y2, neraca transaksi berjalan Y1. Sekarang masuk ke jenis variabelnya. Pertama, variabel endogen, neraca transaksi berjalan sebagai atau Y1, pertumbuhan ekonomi Y2 dan nilai tukar Y3. Variabel eksogen atau predetermine, harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah untuk uang beredar X7, ekspor X8 dan suku bunga adalah X9. Hasil uji identifikasi rumusnya K dikurang K besar dari atau sama dengan kurang dari M kurang 1, di mana lebih besar disebut overidentifit, 2SLS sama dengan disebut just atau X-Identified atau PLS, dan kecil dari disebut underidentified. Untuk neraca transaksi berjalan, rumusnya K dikurang K, titik M dikurang 1. K dikurang K besar dari M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. K sama dengan X1, X2, X4, X5, dan X6. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, 9 dikurang 5, 3 dikurang 1, sama dengan 4 besar dari 2. Atau overidentified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Pertumbuhan ekonomi, rumusnya K dikurang K, titik M kurang 1. K dikurang K besar dari M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. K kecil sama dengan X3 atau X4, X5, X6, X7. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 dikurang 5, 3 dikurang 1 sama dengan 4 besar dari atau lebih besar dari 2 atau overidentified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Nilai tukar K dikurang K, titik M dikurang 1. K dikurang K besar dari M dikurang 1. Baik, sekarang kita masuk ke pengolahan datanya.
Baik, sekarang masuk ke interpretasi hasil pengolahan data persamaan simultan. Mana persamaan neraca transaksi berjalan Y1, dependent variabel Y1, rumusnya adalah Y1T sama dengan 8,64 kurang 0,54 Y2 plus 1,70 Y3 ditambah 0,72 X1 kurang 0,16 X2 dikurang 3,39 X4 dikurang 0,17 X5 plus 0,4 X6. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta 8,64 artinya neraca transaksi berjalan Indonesia adalah sebesar 8,64 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar sama dengan 0. Variabel pertumbuhan ekonomi atau Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 0,0732 besar dari 0,05. Variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,0005 kecil dari 0,05. Variabel harga minyak X1 berpengaruh signifikan neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probability X1 0,0449 atau kecil dari 0,05. Variabel keterbukaan perdagangan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1 sebab nilai probabilitas X2 0,194 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 0,0609 lebih besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 0,0115 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan neraca transaksi berjalan Y sebab nilai probabilitas X6 0,3432 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi R-squared yang didapatkan adalah 0,646545. Artinya adalah variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, permukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi dapat menjelaskan perubahan pada variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan sebesar 64,6545% dan sisanya sebesar 35,3455%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau UJF terlihat nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00241 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen neraca konsumsi berjalan periode 1990 sampai 2020. Persamaan pertumbuhan ekonomi Y2 rumusnya adalah Y2T sama dengan min 79,22 min 541 Y1 plus 7,44 Y3 min 546 X3 plus 2,35 X4 min 0,58 X5 min 0,20 X6 plus 0,0
X7. Dari hasil pengolahan data persamaan investasi asing langsung terlihat bahwa angka konstanta min 79,22, artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah min 79,22 pada saat neraca transaksi berjalan, nilai tukar investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,1768 atau lebih besar dari 0,06. Variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,1971 lebih besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,2329 lebih besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,4747 lebih besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,2521 lebih besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,4823 lebih besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 0,3060 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan adalah min 2,070488, maka nilainya diangkat 0. Artinya adalah tidak dapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian variabel endogen. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,05, sehingga 0,724386 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Persamaan nilai tukar Y3. Rumusnya adalah Y3 T sama dengan 17,22 plus 0,13 Y1 min 0,04 Y2 min 0,44 X4 plus 0,07 X5 min 0,003 X6 min 0,13 X8 min 0,03 X9. Dari hasil pengolahan data persamaan investasi asing langsung terlihat bahwa angka konstanta 17,22 artinya nilai tukar Indonesia adalah sebesar 17,22 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas Y1 0,3789 atau lebih besar dari 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas Y1 0,6338 lebih besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probability X4 adalah 0,2004 lebih besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X5 0,0008 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y1 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,9131 atau lebih besar dari 0,05. Variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Variabel suku bunga X9 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X9 adalah 0,4516 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi R squared yang didapatkan adalah 0,801694. Artinya adalah bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga dapat menjelaskan perubahan pada variabel endogen, yaitu nilai tukar sebesar 80,1694% dan sisanya sebesar 19,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau uji F adalah terlihat nilai signifikan 0,00001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% tahun 0,05. Sehingga 0,00001 kecil dari 0,05. Yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen nilai tukar di Indonesia selama periode 1960 sampai 2020. Interpretasi hasil uji asumsi klasik untuk neraca transaksi berjalan G1. Uji normalitas nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya distribusi normal. Uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS squared besar dari 0,5, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS squared lebih besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel eksogen atau predetermined karena tidak melebihi 0,90 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel eksogen. Pertumbuhan ekonomi Y2, uji normalitas. Nilai probability lebih besar dari 0,5, maka model yang digunakan datanya adalah distribusi normal. Uji autokorelasi karena nilai probability OBS squared kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas karena nilai probability OBS squared lebih besar dari 0,5, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel eksogen predetermined karena tidak melebihi 0,90 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel eksogen. Nilai tukar Y3. Uji normalitas. Kalau nilai probability lebih besar dari 0,5, maka model yang digunakan data distribusinya normal. Uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS squared kecil dari 0,5, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS squared kecil dari 0,5, berarti model persamaan regresinya mengandung heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel eksogen predetermined karena tidak lebih 0,90 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel eksogen.
Hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.